Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca satu bagian firman Tuhan bagi kita dari Lukas 14 ayat 12 hingga 14, demikian bunyinya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Nah, saudara, di dalam masyarakat kita ada kebiasaan untuk saling mengundang di dalam sebuah acara. Misalnya dalam sebuah pesta kawin, pesta ulang tahun, atau pesta perjamuan lainnya. Nah, saudara, hal ini seringkali dilakukan ya, sikap saling mengundang itu biasa dilakukan sebagai bagian dari tata krama untuk saling menghargai, saling menghormati, dan juga kadangkala ada indikasi untuk membalas budi karena sebelumnya sudah diundang. Nah, saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus juga diundang oleh salah seorang pemimpin Yahudi dalam sebuah perjamuan makan. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus diundang, maka dia pun berkata kepada tuan rumah tersebut, supaya ia tidak hanya mengundang mereka yang mampu, mereka yang berkelebihan, tapi ia juga harus mengundang mereka yang justru berkekurangan. Karena mereka lah adalah orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan, dan mereka tidak dapat membalas ya kebaikan dari sang tuan rumah. Sehingga dengan demikian Tuhan nanti akan membalas kebaikannya. Nah, saudara, dari apa yang Tuhan Yesus katakan kepada tuan rumah yang mengadakan perjamuan ini, kita boleh belajar beberapa prinsip di dalam melayani Tuhan dengan sikap yang benar. Yang pertama, saudara, di dalam melayani kita harus melayani mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan, mereka yang berkekurangan ya. Bukan mereka yang berkecukupan atau berkelebihan. Sebab mereka yang berkekuranganlah yang benar-benar membutuhkan pelayanan kita. Sehingga seharusnya pelayanan kita itu ditujukan kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang berkekurangan. Nah, saudara, yang kedua, di dalam melayani kita juga harus melayani sesuai dengan kebutuhan orang yang dilayani. Nah, bagi sebagian orang kebutuhan utamanya itu mungkin merupakan kebutuhan hidup sehari-hari, ya. Untuk orang yang demikian tentu saja pelayanan yang harus diberikan adalah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bagi sebagian orang, kebutuhan utama mereka mungkin bukan masalah kebutuhan materi, kebutuhan hidup sehari-hari, tapi kebutuhan untuk diberi nasihat, diberi kekuatan, diberi semangat, ya, diberi pertolongan, bimbingan, dan sebagainya. Nah, saudara, tentu saja kepada orang yang demikian, kita pun juga harus melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, memberi semangat, mendoakan, dan memberikan dorongan kepada mereka. Sehingga apa yang kita lakukan sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan orang yang kita layani dan menjadi berkat bagi mereka. Yang ketiga, saudara, di dalam melayani kita harus melayani dengan hati yang tulus dan dengan kasih yang tanpa pamrih. Artinya kita melakukannya semata-mata karena kasih kepada sesama, kepada orang yang kita layani. Sekalipun mereka mungkin lemah dan tidak dapat membalas kebaikan kita, membalas budi kita, tapi karena kasih kita melakukannya. Sekalipun pelayanan itu mungkin butuh pengorbanan, butuh harga yang harus dibayar, tapi karena kasih kita tetap tergerak untuk melakukannya. Dan kasih itu membuat kita melayani tanpa pamrih, tanpa menuntut balas, ya. Nah, saudara, sebagai manusia, ada kalanya setelah kita melakukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermanfaat, bernilai bagi orang lain, kita mungkin mengharapkan semacam ucapan terima kasih, penghargaan ya, dan pengakuan dan sebagainya. Tapi saudara, jikalau kita belajar bahwa dalam keadaan di dunia ini tidak selalu apa yang kita lakukan sekalipun baik itu dipandang berharga oleh orang lain atau dihargai oleh orang lain. Mungkin orang itu lupa atau bahkan tidak menghargainya, tidak bisa menghargainya. Nah, saudara, jikalau kita mulai dengan kasih yang tanpa pamrih itu, maka apa yang menjadi respon dari orang yang kita layani bukanlah hal yang utama. Tapi yang paling penting apa kata Tuhan. Kalau kita tahu ini adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan, ini yang benar di mata Tuhan, maka kita tetap akan melakukannya. Bagi orang yang melayani Tuhan, yang utama adalah apa kata Tuhan dan apa penilaian Tuhan terhadap pelayanan kita. Dengan demikian,
kita mau sikap pelayanan yang benar, dan kita dapat melayani dengan berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.